Sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu yang semua jadi Smoothie Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Gitu. Oke kawan-kawan, untuk soal ini sebetulnya ini soal datang dari salah seorang sahabat kita, yaitu Bang Galih Yuda. Halo Bang Galih Yuda, salam kenal dari Mang Akia itu ya. Pertanyaan ini datang 20 jam yang lalu. Mohon maaf, Mang Akia baru berkesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Abang, dan kepada kawan-kawan yang belum Mang Akia jawab, belum Mang Akia bahas, mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan Mang Akia bisa untuk menjawabnya satu persatu gitu ya. Pokoknya kita berdoa saja semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa berbagi dan juga kita sambil belajar gitu ya, menambah kewawasan untuk kita semua. Soalnya kayak gini nih, kata Bang Galih, jika berkenan gitu ya, tolong dibahas. Terima kasih. Oke, soal TWK pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke, nomor 1 katanya nih. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengrusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke bla bla bla. Oke kawan-kawan ya, soalnya sangat keren sekali, makanya sangat tertarik untuk membahas ini, makanya dibuatkan pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, ini karena di sini ada, memang betul ya, ada suara publik di muka umum ya, berarti unjuk rasa. Sebagaimana yang sudah Makia katakan di video sebelumnya, bahwa penyampaian suara publik di muka umum itu ada berbagai macam caranya. Ada unjuk rasa atau demonstrasi gitu kan ya, kemudian ada rapat apa itu, pokoknya kawan-kawan searching lagi di video Makia sebelumnya, pokoknya sudah dibahas itu. Namun dalam kasus ini terjadinya demonstrasi besar-besaran nih, terlebih lagi sambil pengurusakan, penjarahan, persekusi, maka ini berarti demonstrasi yang tidak dibenarkan gitu kan. Walaupun kita menyuarakan suara hati dan suara rakyat, namun kalau disertai dengan pengurusakan, penjarahan, dan persekusi itu tidak dibenarkan oleh Pancasila dan undang-undang gitu kan. Ini sudah melanggar Pancasila, khususnya sila keempat kawan-kawan. Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persuatan perwakilan. Itu. Kenapa? Karena di sila keempat sudah dijelaskan kawan-kawan bahwa di sila keempat itu intinya adalah musyawarah dan demokrasi. Pokoknya kalau ada kata-kata musyawarah, demokrasi, kemudian demonstrasi itu lawannya musyawarah apa? Demonstrasi misalkan, ataupun unjuk rasa yang disertai persekusi, itu lawannya juga dari sini. Maka itu berarti termasuk lawannya demokrasi, berarti ini politik dinasti gitu ya, atau ya dinasti itu, kekuasaan itu berarti bukan demokrasi. Ini termasuk lawannya, berarti itu nanti kaitannya dengan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau mau tahu ini lebih tepatnya di butir. Nah ini kawan-kawan nanti perlu tahu juga, ada butir 36 butir, biasanya 36, kemudian disempurnakan jadi 45 butir pengamalan Pancasila nih. Ini berdasarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi TAP MPR gitu ya, nomor 1 tahun 2003. 2003. Asalnya 36, kemudian disempurnakan jadi 45 butir. Di mana di butir di Pancasila sila keempat ini ya, kerakyatan Pancasila itu terdapat 10 butir. Di antaranya nomor 1 nih, kalau kamu mau tahu boleh kita baca bareng-bareng ya. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Berarti ini nomor 1. Nomor 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah ini berarti demonstrasi itu kan memaksakan kehendak. Apalagi disertai dengan pengurusakan dan penjarahan, bisa nanti melanggar ke sini. Sila keempat butir kedua. Atau misalkan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah dia tidak mengutamakan musyawarah, berarti bisa masuk ke butir ke-3. Tapi lebih butir ketiga itu untuk sila keempat lebih kepada musyawarahnya ya, bukan pelanggarannya. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
Berarti ini tidak musyawarah, melanggar ke sini juga, ini melanggar ke sini juga sama, melanggar ke sini juga sama gitu ya, sorry ya. Berarti dia tidak mengutamakan musyawarah, berarti sudah melanggar ini, mengutamakan musyawarah. Terus tidak musyawarah untuk mencapai mufakat, karena dia langsung marah-marah besar gitu ya, langsung perusakan dan penjarahan, itu bertentangan jelas kawan-kawan. Menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sehingga hasil musyawarah, ya, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, bukan tidak musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan bukan musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, bukan keputusan yang diambil harus dapat bertanggung jawab, oke, bukan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Jadi ini telah melanggar sila keempat, lebih tepatnya butir 2, 3, dan 4. Dia memaksakan, tidak boleh memaksakan, karena dia memaksakan. Kalau demonstrasi seperti ini berarti memaksakan kehendak. Kemudian mengutamakan pemusyawaratan, berarti dia tidak mengutamakan pemusyawaratan gitu kawan. Musyawarah untuk mencapai mufakat, dan dia tidak ingin mencapai mufakat, tidak ada musyawarah, makanya dia melakukan penjarahan gitu dan persekusi, berarti telah melanggar sila keempat. Begitu Bang Kali ya. Ansen minat jadi sedikit mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2 masih dari Bang Gali ya. Thank you sangat Bang Gali atas pertanyaan yang diberikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Soal nomor 2 ya, pertama ya udah kita hadapi dulu ya dengan senyuman, jadi Moipus Solution, biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soal nomor 2 kita baca bareng-bareng nih. Dalam beberapa hari ini, dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerbekan. Nah, sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di Cikupa. Jadi penggerbekan ini bukan gerbek Atta Halilintar ya, gerbek rumah bukan ini, tapi geberkan sepasang pemuda-pemudi Tangerang, Banten pada tanggal 20 November tahun 2018. Oh, sudah lama berarti ini. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pasangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Oh, berarti ini salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak. Nah, mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Wow, kasihan gitu ya. Nah, ini semacam ini telah melanggar salah satu sila dalam Pancasila, itu sila ke bla bla bla. Oke kawan-kawan, dengan kita intinya sih, pertama untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat ke inti permasalahannya. Sebetulnya masalah yang terjadi yang mana sih? Oh, ternyata ini. Yang terjadi itu adalah para warga. Nah, sebetulnya ada di sini kata kunci ini. Para warga mengarak mereka, si korban tadi, keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Nah, kalau mengarak seorang keliling kampung dengan setengah telanjang, itu telah melanggar sila keberapa? Nah, gitu kawan-kawan sebetulnya. Nah, jawabannya ini adalah sila kedua, kawan-kawan. Kedua. Nah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan tindakan seperti ini, yaitu mengarak seseorang ataupun beberapa orang keliling kampung sambil setengah telanjang, berarti tidak berperikemanusiaan, gitu kawan-kawan. Maka kita telah melanggar sila kedua, tidak berperikemanusiaan. Lebih tepatnya ada di butir kemana nih? Nah, ini butir Pancasilanya. Nanti kawan-kawan silakan download sendiri, atau ada di sini juga oleh Malke yang disediakan. Ini untuk butir sila kedua itu, sila kedua teh ada 10 butir kawan-kawan, berdasarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Ini ada 45 butir. 1 nih, butir 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Esa. Nah, berarti kita tidak memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berarti telah melanggar ini, butir pertama, sila kedua, butir pertama. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Enggak. Mengembangkan sehingga saling mencintai sesama manusia. Nah, berarti tidak saling mencintai gitu. Kalau kita ada sikap saling mencintai sesama manusia karena dia adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak seharusnya mengarah mereka ke kampung, apalagi dengan kondisi telanjang ini yang kurang ini ya, sampai memalukan. Terlebih lagi ini salah tangkap, salah tuduh nih, karena ini berarti tidak melakukan, apalagi si korban dirugikan berarti nih kawan. Jelas ini tidak mengembangkan saling cintai. Melanggar ini juga butir ketiga. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat salira, enggak. Mengembangkan sikap tidak semena-mena. Nah, masuk ke sini. Melanggar sila kedua,
butir kelima juga mengembangkan sikap tidak semena-mena. Berarti dengan kita mengarah mereka keliling kampung, apalagi kondisi tengah telanjang, berarti kita telah memperlakukan orang tersebut semena-mena gitu. Nggak boleh tuh. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berarti ini sama masuk, bisa boleh lah. Karena tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, nah nggak masuk. Jadi kalau kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti korban bencana alam, misalkannya kayak kemarin korban banjir, maka kita sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua tuh ya kawan-kawan. Berani membela kebenaran dan keadilan, ya bagus ini, tapi tidak seperti ini ya. Bangsa Indonesia merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan dengan bangsa lain. Oke kawan-kawan. Berarti kasus ini ya melanggar sila kedua, lebih tepatnya butir ketiga, butir kelima, dan butir keenam kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah melanggar sila kedua kalau tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan gitu kan kawan. Begitu Ansen. Inap-inap, ini tadi mantap.